selamat malam buat semua Sobat Prosehat yang sudah online di channel YouTube Prosehat. Selamat bergabung dan berjumpa kembali dalam acara webinar Prosehat bersama dengan saya, Dr. Rosa, selaku moderator acara malam ini. Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat tema tentang traveling pada era COVID-19, perlu vaksin kah? Tema ini merupakan tema lanjutan dari tema webinar pada tanggal 7 Oktober kemarin bersama dengan YouTuber Mas Ridwan Hanif ya, yang mengangkat tema tentang traveling sehat dan aman. Nah, kali ini kita melanjutkan ke arah vaksinnya. Perlu vaksinkah setelah jika ingin melakukan traveling? Nah, untuk tema yang satu ini tentunya sangat tepat sekali untuk disimak bagi para sobat sehat ataupun para bisnismen yang ingin melakukan traveling, terutama di era pandemi COVID-19 saat ini yang masih terus berlangsung. Dan khususnya juga yang mungkin tinggal di Jakarta ya, yang terutama saat ini cuacanya sedang tidak menentu ya, kadang panas, kadang hujan ya. Mungkin banyak dari sobat sehat yang juga khususnya yang tinggal di Jakarta ya, yang merasakan badannya rasanya seperti kurang sehat ya, seperti meriang ataupun mungkin ada batuk, ada flu. Nah, ini tepat sekali buat kalian untuk menyimak dengan baik ya webinar malam ini. Untuk itu, untuk tema yang satu ini, kami mengundang Dr. Jeff, seorang spesialis penyakit dalam dari Brawijaya Hospital Antasari Pusat Kemang, Gandaria Hospital, dan Kartini Hospital. Langsung saja kita panggilkan Dr. Jeff. Ya. Halo Dr. Jeff. Halo Dr. Ros. Apa kabar dok? Ya baik Dr. Ros. Sering Gimana sekali kabarnya? kita bertemu ya, Dr. Jeff nih salah satu narasumber yang aktif sekali berbagi informasi ya dok ya, terutama tentang kesehatan ya dok. Iya. Oke. Moga-moga nggak bosan. Kenapa? Ya moga-moga nggak nggak bosan. dong, ya kan temanya kan sangat menarik dan beraneka ragam. Mulai dari sebelumnya juga ada tentang tema penyakit jantung ya, macam-macam sekali nih Dr. Jeff sangat ahli ya di bidang terutama penyakit dalam ya dok ya. Iya, terutama berkaitan dengan organ dalam ya. Iya, terutama organ dalam. Oke, baik dok, silakan langsung saja dimulai dok presentasinya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Rosa. Ya, selamat malam teman-teman semua. Pada malam ini mungkin kita akan sama-sama belajar ya mengenai bagaimana sebenarnya melakukan perjalanan atau traveling di era COVID-19 ini, dan sebenarnya ada persiapan sebelum melakukan perjalanan yang memang mungkin terpaksa harus dilakukannya di kala pandemi ini, yaitu yang belum kita bahas kemarin, yang disebut dengan vaksinasi. Jadi sebenarnya setiap individu yang mau melakukan perjalanan itu seharusnya dilakukan vaksinasi sebelumnya. Nah, ini mungkin satu aspek yang banyak dari kita yang belum mengetahuinya, dan banyak yang beranggapan bahwa vaksin itu tidak perlu sebelum perjalanan, sehingga banyak sekali teman-teman yang mungkin belum dilakukan vaksinasi sebelumnya. Mungkin sebelum di era COVID ini juga belum dilakukan vaksinasi sebelum melakukan perjalanan. Nah, kita akan membahas bagaimana sebenarnya posisi vaksin ini, apakah benar-benar diperlukan atau tidak. Nah, kita lihat teman-teman, topiknya yang pertama nanti kita akan bahas mengenai update dari COVID-19 ya, hingga hari ini, kemudian mengenai kedokteran perjalanan, kemudian penelitian-penelitian terbaru mengenai perjalanan atau traveling ini dan COVID-19, dan kemudian kalau terpaksa bagaimana traveling yang aman dan vaksinasi apa saja yang penting. Nah, kita lihat update sampai hari ini ya, teman-teman mungkin sudah melihat di media massa bahwa ternyata angka kejadian penularan COVID-19 ini masih terus terjadi dengan angka penularan di atas 3.000, dan kita lihat teman-teman positivity rate juga masih di atas 5% ya. Hari ini terakhir terdapat 3.856 yang terinfeksi. Selanjutnya, adanya penularan ini tentu berhubungan sekali dengan perjalanan atau traveling.
yang memang mungkin sebagian dari kita harus melakukannya di era COVID ini. Nah, seperti yang kita ketahui, salah satu moda transportasi adalah melalui pesawat terbang ya. Nah, ini ada penelitian terbaru dari jurnal di Amerika mengatakan bahwa penularan melalui pesawat terbang itu terbilang rendah. Nah, mungkin kita bertanya bagaimana kok bisa rendah. Nah, ternyata dari sini diketahui pesawat terbang itu menggunakan penyaring yang dinamakan HEPA filter dan juga menggunakan sistem udara di mana AC dari pesawat terbang itu terdapat sangat banyak AC keluarnya atau air inletnya itu ada pada setiap baris ya dari pesawat terbang, sehingga adanya udara yang maju mundur atau bersirkulasi di dalam kabin pesawat terbang itu sangat minimal. Nah, ini juga yang menyebabkan angka penularannya itu menjadi sangat rendah. Namun kita perlu perhatikan juga teman-teman, ternyata dari adanya ulasan berikutnya dikatakan bahwa ternyata HEPA filter yang digunakan oleh pesawat terbang itu juga tidak 100% semuanya menggunakan yang sesuai standar. Jadi banyak ternyata dari hasil survei itu menggunakan HEPA filter yang berbeda dari standarnya, dan juga penggantian penyaringnya juga ternyata tidak sebagaimana seharusnya. Ini disebabkan oleh kendala biaya dan hal lainnya. Nah, ini tentu membuat kita jadi terlalu dini ya teman-teman untuk mengatakan bahwa risiko penularan di pesawat terbang itu rendah. Nah, selanjutnya bagaimana kalau di mobil? Nah, kalau di mobil ternyata dikatakan penularan itu lebih tinggi kalau kaca jendelanya itu ditutup, teman-teman. Nah, sobat sehat sekalian juga bisa lihat di sini ternyata apabila dibuka itu maka akan jauh berkurang kadar virusnya. Nah, selanjutnya dari WHO sendiri itu sudah menyatakan bahwa virus ini menular lewat udara, teman-teman. Jadi virus COVID ini dapat menular melalui aktivitas seperti kita berbicara atau kita bernafas saja itu sudah dapat menghasilkan aerosol yang berisi virus. Jadi ini tentu semakin membuat kita harus lebih waspada saat melakukan perjalanan, terutama dengan orang yang mungkin kita belum kenal sebelumnya atau berbeda rumah. Nah, oleh karena itulah maka dari berbagai lembaga di dunia membatasi perjalanan. Kita lihat di sini terdapat pengurangan angka transportasi di seluruh dunia, kemudian penerbangan khususnya mengalami penurunan, terutama di bulan April, dan sekarang mulai meningkat kembali karena ada penerbangan domestik yang memang sudah mulai dibuka, termasuk juga di negara kita. Nah, selanjutnya adanya pengurangan atau pembatasan tersebut ternyata memang memiliki efek yang baik ya terhadap penularan. Kita lihat di sini dari penelitian yang dilakukan setelah dilakukan lockdown atau pembatasan di sejumlah negara memang terdapat pengurangan dari angka penularan virus tersebut. Nah, selanjutnya kita tentu banyak yang bertanya kalau melihat adanya angka atau risiko penularan yang memang masih ada ini, bagaimana bila kita terpaksa harus melakukan perjalanan? Apa sih sebenarnya yang perlu kita siapkan sehingga risiko tersebut dapat semakin kita tekan? Nah, teman-teman bisa lihat dari WHO itu sudah banyak rekomendasi, diantaranya kurangi kontak fisik, kemudian juga kita harus lebih waspada bila kita termasuk risiko tinggi ya, yaitu yang usia di atas 60 atau yang sudah memiliki penyakit jantung, hipertensi atau adanya penyakit penyerta lainnya sebelumnya. Dan juga dikatakan sebaiknya jangan bepergian bila Anda ada riwayat kontak erat atau memiliki gejala ke arah COVID. Nah, dari Indonesia itu juga sudah dikeluarkan rekomendasi ya teman-teman sebelum bepergian sebaiknya menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan juga mengutamakan untuk melakukan semuanya secara touchless atau secara online. Nah, kemudian sebenarnya ada satu lagi ya yang kita juga belum bahas nih waktu di webinar terakhir, yaitu penggunaan vaksin. Ya. Jadi sebenarnya setiap kali kita mau bepergian seharusnya kita mendata dahulu apakah di negara yang akan kita tuju itu mengandung risiko infeksi. Nah, infeksi ini kan dapat disebabkan oleh virus dan bakteri yang berbeda-beda. Nah, tentu kita harus cari tahu dahulu virus atau bakteri apakah yang paling sering yang mungkin kita bisa peroleh di negara tersebut. Nah, mengingat vaksin corona ini masih dalam pengembangan, maka tentu kita hanya bisa melakukan vaksinasi untuk virus atau bakteri di luar corona ini. Nah, kita lihat teman-teman,
untuk menentukan vaksin apa saja yang dibutuhkan itu sebenarnya tergantung dari beberapa faktor ya, yaitu tentunya negara tujuan, dan juga kita harus melihat regulasi dari imigrasi atau Kementerian Kesehatan negara setempat, itu perlunya apa saja. Dan juga disarankan minimal sebulan sebelum bepergian, itu sudah mendapatkan vaksin yang kita butuhkan. Jadi jangan mepet. Kemudian untuk vaksin tertentu seperti yellow fever, itu minimal 10 hari sebelum bepergian, itu kita sudah harus dapat. Nah, ini mungkin bisa membantu teman-teman. Ini adalah bagian negara-negaranya ya, kita bisa lihat di sini. Untuk berbagai macam wilayah itu berbeda-beda jenis vaksinnya. Seperti contohnya di Asia, itu yang sering adalah hepatitis A, B, influenza, tipes, dan juga rabies. Dan tentunya berbeda dengan di Afrika misalnya ya, yaitu dibutuhkan vaksinasi yellow fever, dan juga di Timur Tengah. Nah, ini juga menjadi destinasi yang juga sering kita tuju. Di Timur Tengah itu biasanya yang penting adalah vaksinasi meningokokal ya, atau meningitis, itu juga perlu diberikan. Nah, selanjutnya teman-teman mungkin untuk gampangnya mungkin kita bisa coba melalui website CDC ya. Ini adalah suatu lembaga yang sangat terpercaya untuk dijadikan referensi jenis vaksin apa yang dibutuhkan. Kita tinggal masukkan negaranya saja di sini. Contohnya misalnya Angola ya teman-teman. Di sini kita bisa klik negaranya, kemudian selanjutnya akan keluar vaksin apa saja yang dibutuhkan. Nah, di sini terlihat untuk Angola itu diperlukan vaksin campak ya di sini, kemudian demam kuning, dan juga vaksin rutin lainnya. Contohnya seperti misalnya vaksin varicella, kemudian vaksin tetanus, vaksin flu, MMR, dan polio. Nah, dari semua negara ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa vaksin untuk traveling ini yang paling sering ya, yang paling sering dan paling banyak direkomendasikan hampir di semua negara itu adalah influenza. Ya, kenapa? Ini mengingat status influenza yang sering sekali menyebabkan pandemi. Jadi jauh sebelum corona, yaitu pada tahun 1580 ya, itu sudah ada pandemi seperti yang kita alami saat ini, yaitu pandemi influenza, yang mana pada saat itu juga cukup besar terjadinya di seluruh dunia, dan setelahnya juga terjadi beberapa kali pandemi dari influenza, tercatat lebih dari 3 kali ya teman-teman, dan terakhir di tahun 2009 itu terdapat pandemi influenza yang menyerang umat manusia. Jadi saat itu memang memakan jumlah korban yang juga cukup banyak, dan memang yang paling banyak memakan korban yang sampai saat ini diingat gitu ya, salah satunya adalah flu Spanyol. Mungkin teman-teman masih ingat pada tahun 1918. Nah, adanya kejadian inilah yang memicu dari lembaga kesehatan untuk memberikan vaksinasi kepada setiap individu ya, baik yang mau bepergian atau yang mungkin nggak bepergian, itu juga perlu. Jadi semuanya. Jadi sebenarnya influenza ini tidak hanya untuk yang bepergian, tapi juga untuk semua individu. Itu perlu dilakukan vaksinasi ini. Nah, jadi kita lihat di sini teman-teman, jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dicegah melalui vaksinasi, namun yang memang paling sering adalah influenza, dan tentu kita bertanya-tanya, apakah seperlu itu untuk memberikan vaksinasi influenza? Mengingat banyak yang beranggapan influenza ini adalah infeksi yang sifatnya ringan, yang nantinya akan sembuh sendiri. Nah, selanjutnya juga ada pertanyaan, apakah perlu vaksinasi influenza di saat pandemi COVID seperti ini? Nah, mungkin teman-teman di sini bisa melihat ya dari hasil penelitian terakhir, ternyata memang kejadian flu yang meningkat dapat menambah beban dari rumah sakit, yang mana saat ini sudah cukup penuh ya, di mana-mana penuh dan berat merawat pasien-pasien COVID yang memang sudah cukup banyak. Dan juga terlihat populasi yang banyak terkena COVID adalah pasien yang rendah angka vaksinasi flu-nya. Jadi jangan salah di sini terlihat bahwa ada hubungan, jadi ada pasien yang rendah atau belum divaksinasi flu, itu ternyata lebih banyak terkena COVID. Dan bila terjadi bersama-sama, jadi terkena COVID dan juga terkena flu ya, sekaligus, itu nanti akan lebih berat akibatnya, dan juga lebih besar risiko kematiannya. Nah, ini tentu menjadi alasan mengapa penting sekali untuk kita lakukan vaksinasi flu di tengah pandemi COVID saat ini.
Nah, teman-teman, sobat sehat, mungkin kita lihat penyebabnya apa sih sebenarnya dari influenza ini. Jadi penyebabnya itu sebenarnya ada 4 tipe, yaitu dari A sampai D. Namun yang bisa menulari manusia itu hanya tipe A sampai C. Dan yang bisa menyebabkan pandemi sejauh ini itu hanya tipe A. Sehingga vaksinasi yang ada itu hampir pasti semuanya itu menyasar pada tipe A ini. Nah, kita lihat gejalanya apa saja, yaitu yang pertama yang sering adalah pilek, batuk, ya, batuknya adalah batuk kering seringnya teman-teman, jadi tanpa dahak, kemudian muntah, dan juga nyeri-nyeri pegel-pegel di sendi-sendi, dan juga demam, dan pastinya nyeri kepala. Nah, kemudian penularannya sejauh ini memang dikatakan menular lewat udara juga ya, seperti juga COVID, yang sifatnya jarak pendek atau aerosolnya itu kurang dari 5 mikrometer. Nah, ini biasa menular lewat bersin dan juga aktivitas seperti batuk, bahkan aktivitas seperti berbicara pun itu juga berpotensi menularkan virus influenza ini. Nah, selanjutnya bagaimana sih sebenarnya pengobatan yang tepat untuk flu? Apakah sebenarnya tidak perlu obat, hanya perlu herbal saja, ya seperti yang kita banyak ketahui. Nah, jadi dari CDC atau Lembaga Kesehatan di Amerika menganjurkan untuk flu ini sebenarnya kita harus melihat apakah flu-nya itu tergolong ringan atau flu yang sudah berat, ya teman-teman. Jadi sobat sehat bisa lihat bila flu-nya ringan, itu bisa kita berikan obat-obat reda gejala saja, ya seperti paracetamol atau panadol itu sudah cukup. Namun kalau flu-nya ringan pada kelompok yang berisiko tinggi, misalnya pada orang tua, ya di atas 65 tahun, kemudian balita, atau pada orang yang dengan penyakit penyerta sebelumnya, nah itu tentu lebih berisiko ya, sekalipun gejala ringan, tapi dia berisiko tinggi untuk mengalami perburukan. Nah, pada individu ini kita perlu memberikan antivirus. Nah, selanjutnya juga tentu pada flu yang sudah berat, ya mungkin sudah sesak nafas dan juga sudah memerlukan perawatan di rumah sakit, itu tentu diperlukan antivirus sebenarnya untuk membasmi influenza ini. Nah, mungkin antivirusnya ini saat ini juga banyak digunakan untuk COVID, namun sebenarnya terdapat perbedaan di mana pada influenza ini antivirus tersebut sudah memiliki bukti dari penelitian. Sedangkan pada COVID antivirus untuk yang digunakan ini belum banyak atau belum cukup bukti untuk digunakan. Nah, selanjutnya pencegahannya gimana sih caranya, sobat sehat mungkin perlu ketahui. Jadi yang paling simpel adalah seperti pencegahan pada COVID ya, cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak, dan yang paling sebenarnya melindungi yang sangat ilmiah sekali adalah dengan vaksinasi flu yang memang sudah terbukti. Jadi vaksin influenza ini diberikannya biasanya tahunan, jadi setahun sekali, namun ada juga yang menganjurkan setiap 6 bulan sekali ya diberikan. Alasannya kenapa? Alasannya itu karena vaksin atau virus influenza ini dapat mengalami mutasi, jadi selalu berubah sifatnya, gitu. Jadi virus ini cepat sekali berubahnya. Setiap 6 bulan itu pasti ada jenis baru yang timbul. Namun jenisnya cenderung tidak berbeda jauh dengan jenis sebelumnya. Nah, oleh karena itulah pandemi dari influenza ini terbilang saat ini cukup jarang terjadi karena dia tidak begitu beda jauh. Nah, ini berbeda dengan COVID yang mana perubahannya cukup jauh mutasinya, sehingga itu menyebabkan suatu kondisi pandemi. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat vaksin flu ini baiknya diberikan pada individu yang memang memiliki faktor risiko ya, yang tadi sudah dijelaskan, yaitu pada orang tua, balita, kemudian juga pada individu dengan kekebalan tubuh yang turun ya, seperti HIV atau dengan penyakit penyerta. Nah, selanjutnya kita lihat ada mitos yang mengatakan bahwa orang sehat ini tidak perlu divaksinasi. Nah, jadi banyak juga orang yang mau bepergian juga bilang, oh saya sehat kok, saya nggak ada masalah, orang saya udah check up oke-oke aja gitu kan, dan medical check up sebelum dia travel atau mungkin dia bekerja di kapal ya, biasanya dia merasa ini kurang manfaatnya buat apa gitu, karena dia udah sehat nih, ini udah ada surat sehatnya. Nah, ternyata sobat sehat bisa lihat dari hasil penelitian yang ada, ternyata setiap orang itu bisa terkena flu, ya. Orang sehat pun juga bisa terkena flu. Jadi tidak menjadi jaminan bahwa kalau kita sehat, kemudian kita tidak ada gejala, itu berarti kita bebas dari virus ini. Jadi virus influenza ternyata bisa menjangkiti orang yang sehat atau OTG ya, mungkin
setelah kita sudah sering dengar itu orang tanpa gejala, itu juga ada di influenza. Jadi banyak sekali yang tidak memiliki gejala dan justru penularannya juga bisa terjadi pada OTG ini. Yaitu biasanya 1 hari sebelum gejala timbul hingga nanti 7 hari biasanya setelah gejala muncul. Dan juga kita perlu ketahui bahwa virus ini cepat sekali bermutasi influenza. Sehingga tentu kita sekalipun sehat sangat perlu untuk terlindungi dari virus ini dengan menggunakan vaksin. Dan teman-teman tidak perlu khawatir, vaksin-vaksin yang ada saat ini itu sudah dilakukan peninjauan ya. Jadi setiap 6 bulan sekali dari WHO itu mengadakan rapat untuk menentukan jenis virus apa yang paling mungkin terjadi pada 6 bulan berikutnya. Nah, jadi virus ini selalu diupdate vaksinnya setiap 6 bulan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apakah virusnya masih mempan atau tidak, karena pasti sudah diberikan vaksin dengan kemampuan yang sangat tinggi untuk melawan jenis virus yang terbaru. Nah, mungkin demikian dari diskusi kita ya kali ini. Mungkin bisa kita perdalam dengan tanya jawab. Silakan Dr. Rosa, terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih banyak Dr. Jeff buat sharing informasinya ya tentang vaksin ya yang diperlukan terutama saat traveling ya. Nah, ini